Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan atau source of income, di mana pada video saya yang lalu kita sudah membahas soal harta sebagai aset. Harta sebagai aset itu adalah harta yang produktif, yang bisa menghasilkan income. Nah, harta itu kita dapatkan dengan cara menabung, dalam arti bahwa income yang lebih besar dari expenses itu kan akan dapat digunakan untuk membeli harta, untuk memperoleh harta, dan harta yang produktif itu menjadi aset. Kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan. Menurut Robert T. Kiyosaki, yang pendapatan itu dari sisi cash flow, dia menyebutnya sebagai cash flow kuadran, yaitu ada 4 sumber pendapatan, yaitu sebagai pekerja, sebagai pemilik pekerjaan, sebagai pemilik bisnis, dan sebagai investor. Sebagai pekerja, kita bisa saja jadi eksekutif di satu perusahaan, bisa juga mungkin yang kita pada level-level manager, level top manager, atau di bagian operasional, baik di bangunan ataupun di pabrik. Intinya sebagai pekerja, kita mencurahkan waktu dan tenaga dengan bekerja, sehingga kita mendapat upah gaji, honor, atau apalah namanya, sehingga kita memperoleh pendapatan dari bekerja. Itu sumber yang pertama. Ya, tentu ini dibutuhkan keterampilan, tapi itu tergantung pada jenis pekerjaan apa yang bisa kita lakukan. Itu kan tergantung kepada kualifikasi dan kompetensi. Sumber pendapatan berikut adalah sebagai pemilik pekerjaan. Ini termasuk manusia bebas, ya. Pekerjaan artinya dia bisa bekerja, bisa tidak bekerja. Tetapi pemilik pekerjaan itu hanya akan memperoleh pendapatan kalau dia bekerja. Misalnya pedagang warung, ya. Kalau warungnya tutup, nggak ada yang belanja, ya dia nggak memperoleh pendapatan. Dagang beras, ya. Dagang beras, kemudian dagang bakso, dagang ketoprak. Dia ini manusia bebas. Kalau dia nggak mau kerja, ya nggak ada yang larang. Tapi kalau dia nggak kerja, berarti dia tidak memperoleh pendapatan. Tukang sayur, ya. Dan bahkan profesional seperti dokter gigi, ya, sebagai pemilik pekerjaan, kalau dia tidak praktek kan tidak ada orang yang berobat, sehingga dia tidak memperoleh pekerjaan. Itu yang sebagai pemilik pekerjaan, ya, memang bebas, setelah saya mau kerja mau nggak kerja, tapi pendapatannya tergantung pada dia beroperasi atau tidak beroperasi. Beda tadi dengan sebagai pekerja, dia harus kerja. Kalau nggak kerja, ya dipecat, paling nggak dimarahin atau diskor atau apa. Tapi kalau pemilik pekerjaan bebas, dia mau dagang, kayak mau buka, kayak mau tutup, ya terserah dia, cuman risikonya terhadap.
Kemudian yang ketiga adalah, ini pemilik bisnis atau business owner. Pemilik bisnis adalah suatu usaha bisnis yang sistemnya terkontrol, terkendali. Bisa pakai tenaga orang lain, bisa pakai duit orang lain. Ada people money. Bisa ya, dengan pemilik owner. Bisa dengan sistem franchise yang memungkinkan. Sistemnya udah jadi, tinggal kita punya modal. Bisa kan modalnya pakai tadi, dananya pakai ada people money. Tenaganya kita nggak perlu nongkrong di sini karena kita pakai tenaga orang lain. Franchise ini misalnya, ini minimarket yang banyak bertaburan di sekitar kita. Ini kan sistemnya franchise. Minimarket. Ini dengan sistem franchise, maka sistemnya sudah sedemikian rupa terkendali. Tenaganya tenaga orang lain, uangnya bisa uang orang lain. Jadi ibarat kata dengan sebagai pemilik bisnis ini, pemiliknya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Karena sistemnya sudah terkontrol sedemikian rupa. Terus itu banyak, makanya franchise kemudian bertumbuhan baik dari yang besar maupun yang sekedar yang kecil-kecil, level gerobak dan sebagainya. Itu udah ada sistemnya. Jadi yang penting di sistem bisnisnya. Dan yang terakhir sebagai investor, bisa dalam sektor properti atau dia berinvestasi pada surat berharga. Pada properti, karena real estate investor ya, bisa berinvestasi di apartemen, bisa di hotel, apartemen, dan bahkan rumah kontrakan, ya, kontrakan, kos-kosan itu masuk dalam properti. Sedangkan di surat berharga itu bisa saham, kemudian reksadana ataupun bonds atau surat utang negara, itu menghasilkan return dari masing-masing sektor ini. Properti misalnya dari sewa apartemen, dari pemasukan dari orang tinggal di hotel, membayar sewa hotel, sebagainya. Kemudian selanjutnya berdasarkan curahan waktu dan tenaga, pendapatan itu bisa diklasifikasikan sebagai pendapatan aktif yang perlu curahan waktu dan tenaga. Tanpa curahan waktu dan tenaga, tidak akan ada pendapatan. Ini di dalam cash flow kuadran, ini ada di kuadran kiri, yaitu sebagai pekerja. Ya. You have a job, Anda punya pekerjaan sebagai pekerja. Kalau Anda nggak kerja, ya nggak dibayar. Dan sebagai pekerja mandiri, self-employed, pemilik pekerjaan, you own a job, Anda pemilik pekerjaan. Jadi kalau tidak mencurahkan waktu dan tenaga, maka dia tidak punya pendapatan. Jadi aktivitas pendapatan itu berdasarkan pada curahan waktu dan tenaga. Yang kedua, itu pendapatan pasif. Tanpa mencurahkan waktu dan tenaga, kita tetap mendapat atau memperoleh pendapatan. Ini kalau kita punya bisnis yang bekerja untuk kita. You own a system that works for you.
Ini di kuadran bisnis. Dan yang kedua di kuadran I, investor, di mana uang bekerja untuk kita. Kita menginvestasikan, artinya membelanjakan uang kita untuk mengharapkan return. Sebagai contoh, Anda seorang dosen di prodi akuntansi. Anda adalah berpendidikan S2 dan sudah mempunyai nomor induk dosen nasional NIDN. Jadi Anda bekerja di suatu universitas itu sebagai employee. Kemudian Anda juga seorang konsultan, ya, misalnya konsultan pajak atau konsultan yang lain terkait dengan akuntansi. Anda itu berada di self-employed. Ya kalau Anda nggak kerja ya nggak dibayar. Gitu. Tapi kalau yang tadi itu sebagai employee ya Anda dibayar. Walaupun lagi liburan tetap ada bayarannya. Kemudian sebagai pemilik bisnis, mungkin Anda punya kantor akuntan publik, di mana Anda punya bisnis di situ. Dan bahkan di sini Anda bisa memperkerjakan tanda petik mahasiswa-mahasiswa Anda ya, yang magang ya, untuk mengerjakan proyek-proyek bisnis Anda. Kemudian yang terakhir, Anda punya uang ya, yang bekerja untuk Anda. Misalnya Anda berinvestasi di reksadana misalnya, atau Anda berinvestasi beli saham sebagainya. Atau contoh lain, seorang dokter bekerja di rumah sakit, dia sebagai pekerja. Di rumahnya dia buka praktek, itu sebagai pekerja mandiri atau self-employed. Kemudian dia punya bisnis, misalnya punya beberapa unit minimarket ya. Lalu dia berinvestasi, ya investasi punya beberapa unit apartemen yang disewakan. Jadi ini benar-benar multiple source of income yang mungkin dilakukan. Itu Anda bisa hanya komentar, ya nggak semua orang bisa seberuntung itu. Tentu saja tidak semua orang. Tapi itu ada peluang ke sana. Saya kira cukup jelas ya mengenai sumber-sumber pendapatan. Dengan pendapatan yang besar, sementara Anda punya pengeluaran tertentu, maka Anda akan punya saving, punya tabungan yang bisa dibelikan harta yang menjadi aset. Harta yang menjadi aset ini kemudian menambah pendapatan Anda. Ya, saya kira demikian. Kalau Anda tertarik atau suka dengan video ini, silahkan klik like. Jika Anda anggap bermanfaat, silahkan share ke medsos lainnya. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe. Mohonlah keikhlasannya untuk subscribe supaya saya bisa lebih bersemangat dalam membuat video-video ini dan bisa membuat video-video saya ini menjadi lebih berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.